Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di mata pelajaran kimia SMA kelas 10 semester 1, pembelajaran secara online. Kali ini kita masuk ke materi bab 2 ya, yaitu struktur atom. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan teori atom ya. Istilah atom mungkin sudah kalian dengar sebelumnya. Kita mengenal ada istilah bom atom ya, yang dijatuhkan di negara Jepang pada waktu Perang Dunia II ya, di Nagasaki dan Hiroshima ya. Tapi apakah atom itu terkait dengan bom atau senjata? Tidak ya. Apa kalian penasaran? Ya, mari kita pelajari materi ini lebih lanjut ya. Baik, jadi begini anak-anak. Konsep atom itu pertama kali dikemukakan oleh seorang filosof Yunani kuno yang namanya Demokritus. Sebelumnya kita kan belajar tentang materi ya. Kimia itu adalah nanti ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi ya, salah satunya. Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, semuanya yang ada di sekitar kita ini adalah materi. Baju kita ini materi, laptop kalian ini materi, ya tubuh kita ini juga materi ya. Pada zaman dahulu di Yunani kuno itu ada dua pandangan yang berbeda ya tentang materi, tentang hakikat materi. Yang pertama dikemukakan oleh Aristoteles dan yang kedua yang dikemukakan oleh Demokritus ini ya. Aristoteles berpandangan bahwa jika suatu materi atau suatu benda itu dibagi-bagi menjadi bagian yang paling kecil, maka pembagian ini akan terjadi terus-menerus ya. Dan tidak akan mentok di suatu titik tertentu. Jadi ini menurut Aristoteles juga suatu benda atau suatu materi ini dibagi-bagi ya menjadi bagian yang paling kecil, maka pembagian itu akan terjadi secara terus-menerus selama yang membagi itu mampu. Ya, tak terhingga. Ini menurut Aristoteles. Berbeda dengan Demokritus. Menurut Demokritus, jika suatu benda atau suatu materi itu dibagi-bagi menjadi bagian yang kecil, ya semampu orang bisa membagi, pada suatu ketika ada titik tertentu materi itu sudah tidak bisa dibagi lagi, mentok. Ini yang oleh Demokritus dinamakan atomos ya, berasal dari kata Yunani, itu tidak, tomos itu dibagi. Jadi atomos adalah partikel, bagian dari suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Namun mungkin teorinya Demokritus ini pada zaman dahulu kala tidak begitu populer ya. Pikiran orang secara umum ya masih seperti pikirannya Aristoteles. Dan pernyataan Aristoteles dan Demokritus ini pun ini bukan pernyataan ilmiah, hanya pendapat ya, karena mereka adalah sebenarnya filosof. Ya, filosof itu adalah orang yang ahli dalam bidang filsafat. Nah, berabad-abad kemudian dalam dunia modern ada seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton. Beliaulah yang mencetuskan kembali teorinya Demokritus ini. Menurut Dalton, konsep atom Demokritus ini tidak bertentangan dengan hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan energi. Sehingga Dalton membuat teori tentang atom yang salah satunya adalah materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi ya. Jadi
Sampai di sini menurut Dalton adalah bagian terkecil dari suatu zat atau suatu materi yang tidak dapat dibagi itu dinamakan atom. Meskipun pada perkembangannya nanti kita pelajari bahwa ternyata atom yang katanya mentok tidak bisa dibagi lagi itu ternyata masih bisa tersusun atas partikel-partikel elementer ya, atau partikel-partikel dasar. Contohnya adalah elektron, proton, dan neutron. Di kelas 10 nanti kita akan mempelajari perkembangan teori atom ya, mulai dari teorinya atom Dalton itu sendiri sampai teorinya atom Niels Bohr. Kemudian ada teori mekanika kuantum nanti yang merupakan teori yang paling modern ya, yang paling akhir ya. Nah, sekarang kita menuju ke teorinya atom Dalton. Teori atom Dalton ini dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Ya, jadi dalam dunia modern beliaulah yang mengemukakan pendapat bahwa pemikiran atom oleh Demokritus itu benar ya. Maka dia mencetuskan teori atom modern. Ya. Bagaimana postulat-postulat dalam teori atom Dalton? Yang pertama, menurut Dalton, setiap unsur itu terdiri atas partikel yang tak terbagi, yang sudah tak terbagi yang dinamai atom. Kedua, atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat-sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Contohnya begini ya, atom dari unsur besi itu tidak sama dengan atom dari unsur karbon. Tapi kalau atom-atom itu berasal dari sesama atom karbon, maaf, jika atom-atom itu berasal dari sesama unsur karbon misalnya, maka identik, sama ya. Tapi kalau unsurnya sudah beda, maka atomnya juga beda. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain, tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. 4. Senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, ini fotonya John Dalton ya. Karena jasanya ini, ya riwayatnya ini, John Dalton ini juga disebut sebagai bapak atom dunia atau bapak atom modern ya. Oke, pada perkembangan selanjutnya, beberapa postulat dalam teori atom Dalton ternyata kurang tepat. Ya, ini ya wajar karena masih pertama sekali ya, karena dalam dunia ilmu pengetahuan itu tidak statis tapi dinamis, selalu ditemukan hal-hal baru ya. Satu ya, ternyata atom bukanlah sesuatu yang tak terbagi, melainkan terdiri dari berbagai partikel subatom. Atom yang konon katanya tadi ya, menurut Dalton bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi ternyata masih bisa dibagi, yakni terdiri dari partikel subatom atau partikel dasar penyusun atom. Ada elektron, proton, neutron, dan lain-lain. Ya. Meski mempunyai sifat-sifat yang sama, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Nah, ini bertentangan dengan postulat John Dalton tadi. Ya. Ternyata meskipun dari unsur-unsur yang sama sekalipun, bisa juga suatu atom itu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Nanti kita pelajari di bab isotop, isobar, isoton gitu ya. Melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur ternyata dapat diubah menjadi atom unsur yang lain. Ya, ada reaksi fisi, ada reaksi fusi. Ya. Ini contohnya terjadi di matahari ya, reaksi fusi gas hidrogen menjadi gas helium. Jadi atom-atom hidrogen itu bisa berubah menjadi helium dengan membebaskan energi yang sangat besar. Ya. Beberapa unsur tidak terdiri atas atom-atom.
melainkan molekul-molekul. Ya, contohnya oksigen. Ya, oksigen itu gas oksigen yang ada di sekitar kita itu tidak terdiri atas atom oksigen tunggal, tetapi dalam bentuk dwi atom atau molekul ya. Molekul dwi atom, yaitu O2. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah teori atom Thomson. Ya, jadi pada perkembangan selanjutnya dengan ditemukannya hal-hal baru, teori atom Dalton ini diperbaiki oleh Thomson ya. Ini orangnya. Teori atom Thomson ini dikemukakan setelah ditemukannya partikel elementer yang pertama, yaitu elektron. Ya. Pada mulanya Dalton itu menggambarkan atom itu seperti kelereng atau sebuah bola yang pejal, tidak berungga. Nah, ini penggambaran oleh Dalton. Oleh Thomson tidak. Ya, Thomson mengatakan bahwa atom itu terdiri dari sebuah inti bola yang bermuatan positif, kemudian ditempeli oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Ya. Menurut J.J. Thomson, ya, yang menemukan teori atom Thomson ini namanya J.J. Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Untuk lebih mudahnya, kita orang Indonesia bisa membayangkan seperti undi-undi gitu ya. Undi-undi itu kuenya sendiri itu adalah inti atom, nah wijennya ini ibarat adalah elektron. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi teori atom itu berubah pesat setelah ditemukannya partikel dasar penyusun atom ya, atau partikel elementer diawali dengan penemuan elektron. Elektron ini ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1900. Ya, tapi sebelumnya ini ada beberapa penemuan-penemuan yang mengawali. Ya. Contohnya pada tahun 1821, Sir Humphrey Davy menemukan bahwa gas menjadi penghantar yang lebih baik pada tekanan rendah. Kemudian banyak percobaan yang dilakukan dengan tabung hampa yang disebut dengan tabung pengawal muatan, discharge tube, oleh William Crookes. Ya. Nah, bentuknya demikian ini ya, tabung pengawal muatan. Nah, oke, kita bicara tentang partikel subatom ya. Jadi pemahaman atom ala Dalton yang mengatakan bahwa atom itu seperti bulatan utuh gitu ya, itu ternyata tidak seperti itu setelah ditemukannya partikel-partikel subatom atau partikel elementer. Setiap atom apapun itu akan tersusun oleh partikel-partikel elementer ini. Ya, jadi ada istilah partikel elementer, ada istilah partikel dasar penyusun atom, ada juga yang mengistilahkan partikel subatom. Paling tidak ada 3 yang paling penting yang perlu kamu ketahui. Ya, partikel elementer atau partikel dasar penyusun atom itu yang pertama adalah elektron, muatannya negatif, penemunya Thomson ya. Kemudian ada juga proton, muatannya positif, ditemukan oleh Rutherford dan Goldstein ya. Kemudian ada neutron, muatannya netral, penemunya adalah James Chadwick. Nah, pada tahun 1910 ya, jadi sekarang kita bicara tentang penemuan inti atom. Kenapa? Ya, penemuan inti atom ini penting karena apa? Ternyata penggambaran atom yang seperti dikemukakan oleh Rutherford. Baik, sekarang kita bicara tentang penemuan inti atom. Kenapa kok kita harus belajar ini dulu? Karena penemuan inti atom ini penting karena nanti melandasi perkembangan teori atom selanjutnya. Jadi penggambaran atom oleh Thomson yang diibaratkan seperti roti onde-onde atau roti kismis tadi ternyata tidak demikian. Ya, dengan percobaan Ernest Rutherford tentang penemuan inti atom. Pada tahun 1910, Ernest Rutherford bersama 2 orang asistennya yaitu Hans Geiger
dan Ernest Marsden melakukan percobaan untuk mengetahui tentang susunan atom. Percobaannya kira-kira seperti ini ya. Kalian lihat di situ paling kiri ada zat radioaktif bertindak sebagai peluru ya. Nanti akan melontarkan peluru, kemudian nanti dilewatkan lempeng emas. Lempeng emas itu ya di tengah-tengah setengah lingkaran itu ya. Nah, setengah lingkaran itu adalah detektor yang dapat berpendar nanti. Menurut Ernest Rutherford, seandainya benar perkiraan Thomson bahwa atom itu seperti bulatan yang ditempeli oleh elektron, maka tentunya nanti berkas radioaktif sinar alfa, ya, percobaan ini disebut juga percobaan hamburan sinar alfa, nanti tidak bisa melewati lempeng emas, tapi jelas dipantulkan karena saking berjejalnya atom-atom itu. Ternyata setelah dilakukan percobaan, berkas sinar alfa itu ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada juga yang disimpangkan. Kalian lihat ada posisi A, posisi B, posisi C itu ya di sebelah kanan itu ya, layar yang dapat berpendar itu. Ini membuktikan menurut Ernest Rutherford bahwa atom itu tidak utuh atau bulat seperti itu, tapi justru atom itu sebagian besar terdiri atas ruang kosong ya. Nah, oleh karena itu Ernest Rutherford mengembangkan teori atom baru yang berbeda dengan teori atom Thomson. Partikel alfa yang terpantul itu pastilah telah menabrak sesuatu yang sangat padat. Pada tahun 1911, Rutherford dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Menurutnya, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom itu terkonsentrasi pada bagian pusat inti atom. Nah, ini potretnya Ernest Rutherford. Nah, ini adalah gambaran ya. Gambaran tentang teori atomnya Rutherford. Di situ digambarkan ada inti atom, kemudian dikelilingi oleh elektron yang akan mengorbit inti atom ini. Inti atom ini bermuatan positif, sedangkan elektron yang mengitari ini bermuatan negatif. Kalau dibayangkan ini persis seperti bulan mengitari bumi atau bumi berevolusi terhadap matahari gitu ya. Persis seperti itu. Antara elektron dengan intinya ini ruang kosong. Makanya pada percobaan Rutherford ini yang menjelaskan kenapa partikel alfa yang ditembakkan itu ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada yang hanya sedikit disimpangkan. Ini ya. Seandainya atom itu berupa massa yang padat, semuanya akan dipantulkan. Tidak ada yang diteruskan, tidak ada yang disimpangkan. Ternyata bisa tembus ya, lempeng emasnya itu bisa ditembus. Nah, ini model atom Rutherford. Atom mempunyai inti yang kecil, sangat pejal, dan bermuatan positif yang berada di pusat atom. Elektron beredar mengitari inti pada lintasan yang relatif sangat jauh, sehingga sebagian besar atom terdiri dari ruang hampa. Ya. Kemudian, teori atom Rutherford ini juga ternyata masih banyak kelemahan-kelemahan, sehingga diperbaiki terus ya, seiring dengan penemuan-penemuan baru. Setelah Rutherford, ada teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Ya. Kelemahan teori atom Rutherford menurut fisika klasik dalam pergerakan mengitari inti, elektron akan senantiasa memancarkan radiasi elektromagnet. Dengan demikian, lintasan elektron itu berbentuk spiral, ya, itu spiral akhirnya pada suatu saat akan menabrak inti, dan itu tidak mungkin. Kalau elektronnya ini menabrak inti, ya, itu artinya kehancuran bagi atom tersebut. Sehingga Niels Bohr mengemukakan teori atom baru, ya. Nah, itu gambarnya Niels Bohr. Itu gambar modelnya. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom sebagai berikut. 1. Dalam atom terdapat lintasan-lintasan tertentu tempat elektron dapat mengorbit inti tanpa disertai pemancaran
atau penyerapan energi. Jadi sebenarnya model atom Bohr ini ya mirip juga sih dengan model atom Rutherford tadi. Bedanya kalau uh, Rutherford tadi kan lintasannya hanya satu. Kalau Bohr ini ada lintasan-lintasan elektron, ya. Mirip sekali dengan tata surya. Inti atom yang di tengah itu bisa digambarkan dengan matahari, kemudian elektron-elektron akan mengitari inti. Itu mirip dengan planet-planet yang berjalan sesuai dengan orbitnya atau garis edarnya masing-masing. Ya. Di situ lihat ada N1, N2 itu artinya kulit ke-1 atau orbit ke-1, orbit kedua, orbit ketiga. Yang mana tiap-tiap orbit ini mempunyai tingkat energi sendiri-sendiri. Elektron hanya boleh berada pada lintasan-lintasan yang diperbolehkan, lintasan yang ada, dan tidak boleh berada di antara dua lintasan atau dua orbit tersebut. Elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain disertai dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah tertentu energi. Jadi elektron ini kalau turun dari orbit satu ke orbit yang lain atau sebaliknya itu terjadi pemancaran atau penyerapan energi. Ini menurut Niels Bohr. Nah, kemudian ternyata teori Niels Bohr itu juga masih ada kelemahan-kelemahan, kemudian diperbaiki seiring dengan penemuan-penemuan baru. Maka teori atom itu yang sekarang yang paling mutakhir adalah teori atom modern atau teori atom mutakhir. Ya, itu didasarkan pada teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Nanti ada bab khusus ya tentang ini ya, nanti paling akhir ini dibahas tersendiri nanti. Menurut teori atom modern, posisi elektron itu adalah tidak pasti. Ya, jadi kalau pada teori atomnya Bohr tadi kan digambarkan elektron itu pasti punya lintasan-lintasan, punya orbit-orbit. Tapi menurut teori atom modern tidak demikian. Elektron posisinya itu tidak pasti. Hal ini dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron di dalam atom adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron tersebut. Dan daerah dengan peluang terbesar itu disebut dengan orbital. Nah, ini. Nah, kalian lihat yang paling bawah ini adalah gambaran perkembangan model atom ya. Untuk model atom mekanika kuantum bentuknya seperti itu ya. Nanti kita bahas tersendiri. Kita mulai dari yang paling sederhana, model atom Dalton yang paling kiri ya. Itu bentuknya seperti kelereng atau bola pejal. Kemudian berkembang menjadi model atomnya Thomson. Seperti roti kismis atau roti undi-undi itu ya. Ada bulatan yang bermuatan positif ditempeli oleh elektron yang bermuatan negatif. Kemudian berkembang lagi model atom Rutherford. Ya, ini ya. Ini kalau model atom Rutherford bentuknya seperti itu. Ada orbit-orbit ya memang. Tapi masih satu lintasan. Itu antara elektron yang berputar atau yang mengitari inti. Dan intinya itu adalah ruang kosong atau hampa. Kemudian berlanjut seperti model atom Niels Bohr, sudah mirip tata surya, ya, di mana planet-planet mengitari matahari. Ya. Matahari itu ibarat inti atom, planet-planet itu bisa diibaratkan adalah elektron-elektron. Kemudian yang paling akhir model atom mekanika kuantum. Di situ kalian lihat ya, tidak digambarkan dengan lintasan, tetapi dengan seperti awan. Itu menggambarkan kebolehjadian atau lokasi boleh jadi di mana elektron itu ditemukan. Atau peluang terbesar di mana elektron itu ditemukan. Ya, kita sebut dengan orbital. Ya. Baik anak-anak, sekian dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya yakni struktur atom bagian 2, yakni konfigurasi elektron, akan saya jelaskan pada video yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.